Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Yoga Lailatul Karomah. Kali ini akan membahas materi pendidikan tentang pengembangan rohani. Pengertian rohani. Rohani berasal dari bahasa Arab, yaitu ruhiyah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata rohani adalah roh. Menurut para peneliti, roh adalah bentuk yang halus yang berpusat di rongga hati jasmani. Roh menyebar melalui irat nadi di tubuh. Roh adalah suatu rahasia yang lembut dan mampu untuk mengetahui dan menyadari apa yang dimiliki oleh manusia, yang bersifat mengagumkan, yang tidak mampu diketahui oleh hakikatnya oleh kebanyakan akal manusia. Rohani sangat penting karena itu merupakan motor penggerak yang memberi pengaruh kepada sisi kemanusiaan lainnya. Rohani yang bersih mampu mengontrol akal, jasmani, dan sosial untuk melakukan yang terbaik dan bermanfaat bagi manusia dan bernilai ibadah di sisi Allah. Hadis mengenai perkembangan rohani. Haddatsana Abu Walid, haddatsana Sumbah, qala akhbarni Ibnu Utsman, qala sami'tu Musa bin Talhah an Abi Ayyub, qala qila ya Rasulullah, akhbarni bi amali yudkhiluni al-jannah. Haddatsani Abdurrahman bin Bishri, haddatsana Bahz bin Asad, haddatsana Sumbah, haddatsana bin Utsman bin Abdullah bin Mauhab wa Abu Utsman bin Abdullah annahuma sami'a Musa bin Talhah an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi amali yudkhilni jannah. Faqala qaumuhu malahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arabun malahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'budullah la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim darha qala ka'annahu kana ala rahilatihi. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid, telah menceritakan kepada kami Sumbah, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Utsman, dia berkata, saya mendengar Musa bin Talhah dari Abu Ayyub, dia berkata, beliau Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga. Dan telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Bishri, telah menceritakan kepada kami Bahz bin Asad, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Utsman bin Abdullah bin Mauhab dan ayahnya Utsman bin Abdullah, bahwa keduanya mendengar Musa bin Talhah dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga. Orang-orang pun berkata, ada apa dengan orang ini? Ada apa dengan orang ini? Maka Rasulullah bersabda, biarkanlah urusan orang ini. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, menegakkan sholat dan membayar zakat serta menjalin silaturahmi. Abu Ayyub berkata, ketika itu beliau berada di atas kendaraannya. Asbabul wurudnya, dikisahkan Abu Ayyub al-Ansari, seorang pria berkata, ya Rasulullah, beritahu aku tentang perbuatan yang akan memasukkanku ke surga. Orang-orang berkata, ada apa dia? Orang-orang berkata, ada apa dengan dia? Ada apa dengan dia? Mereka kebingungan karena itu ada pertanyaan yang tidak masuk akal atau mungkin menurut mereka orang-orang berkata, ada apa dengan dia? Ada apa dengan dia? Orang-orang kebingungan bahwasanya dia memiliki pertanyaan yang tidak umum. Rasulullah berkata, dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan apa yang sangat dibutuhkan. Rasulullah merasa dia itu sangat memerlukan jawabannya. Lalu Nabi melanjutkan perkataannya. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, untuk masuk ke surga Anda harus menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Anda harus sholat dengan sempurna, memberikan zakat wajib, dan menjaga hubungan baik dengan kerabat atau silaturahmi. Dia kemudian berkata, tinggalkanlah. Sepertinya Nabi sedang menunggang unta miliknya. Nabi
dan kaumnya mungkin masih di perjalanan. Nabi dan kaumnya mungkin masih di perjalanan. Analisis bahasa. Ta'budullah, beribadlah kepada Allah. La tusyriku bihi syai'a. La tusyrik. Ta'budullah. Analisis bahasa. Analisis bahasanya, ta'budullah, beribadahlah kepada Allah, la tusyrika bihi, tidak menyekutukan. Analisis bahasanya, ta'budullah, beribadah kepada Allah, la tusyriku bihi, tidak menyekutukannya dengan yang lain, syai'an, sesuatu. Analisis bahasanya, ta'budullah, beribadah kepada Allah, la tusyriku bihi, tidak menyekutukannya dengan lainnya, syai'an, sesuatu. Tuqimus shalah, mendirikan salat, tu'tiyaz zakah, membayar zakah, tasilur rahim, silaturahmi. Analisis bahasanya, ta'budullah, beribadahlah kepada. Analisis bahasanya, ta'budullah, beribadahlah kepada Allah, la tusyriku bihi, tidak menyekutukannya dengan lainnya, syai'an, sesuatu, tuqimus shalah, mendirikan salat, tu'tiyaz zakah, membayar zakat, tasilur rahim, silaturahmi. Penjelasan kitab syarah atau hubungan dengan ayat atau hadis lain. Di sini sudah dijelaskan. Di sini telah dicontohkan hadis tadi berhubungan dengan surat Al-Baqarah, hadis riwayat Bukhari seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-kutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Kemudian ada hadis lain. Kemudian hadis yang berkaitan dengan
kemudian ada hadis riwayat Bukhari yang berkaitan dengan hadis tadi. Artinya dari Amr Syurabil bin Abdullah, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, bila kamu menyekutukan Allah, padahal dialah yang menciptakanmu. Aku berkata, tentu itu sungguh besar. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, apabila kamu membunuh anakmu karena takut membuat kelaparan. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berzina dengan istri tetanggamu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada ayat lagi, Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada ayat Al-Baqarah yang berkaitan lagi. Kemudian ada ayat Al-Baqarah yang berkaitan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah dan berbuat baik. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling. Dari kaitan Al-Baqarah ayat 21 sampai 22, hadis riwayat Bukhari, terus Al-Baqarah ayat 83 tadi menjelaskan tentang kita sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Allah juga memberikan kita rizki. Untuk itu kita bersyukur dengan beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya, karena menyekutukannya termasuk dosa besar. Begitu pula dengan membayar zakat dan silaturahmi. Itu membuka pintu kita ke surga. Jadi kiat-kiat atau upaya-upaya untuk masuk ke surga adalah yang pertama, menyembah kepada Allah, terus tidak menyekutukannya, membayar zakat, mendirikan sholat, dan silaturahmi. Aktualisasi wilayah pendidikan menghubungkan antara makna kandungan hadis dengan teori atau fakta kontemporer hadis pengembangan rohani. Tadi intinya adalah aktualisasi hadis dalam wilayah pendidikan, menghubungkan antara makna kandungan hadis dengan teori atau fakta kontemporer hadis pengembangan rohani.
Hadis-hadis tadi dan ayat-ayat itu merupakan dalil yang intinya adalah bertawakal atau beribadah kepada Allah. Aktualisasi hadis dalam wilayah pendidikan yang menghubungkan antara makna kandungan hadis dengan teori atau fakta kontemporer hadis pengembangan rohani. Jadi hadis dan aktualisasi hadis dalam wilayah pendidikan yang menghubungkan antara makna kandungan hadis dengan teori atau fakta kontemporer. Jadi makna kandungan hadis dan ayat-ayat tersebut adalah tawakal, amar ma'ruf, nahi munkar. Aktualisasi hadis dalam wilayah pendidikan yang menghubungkan antara makna kandungan hadis dengan teori atau fakta kontemporer. Aktualisasi hadis dalam wilayah pendidikan yang menghubungkan antara makna kandungan hadis dengan teori atau fakta kontemporer, yaitu tawakal, terus amar ma'ruf, nahi munkar, berakhlakul karimah, berbuat dan berkata baik. Cara agar anak dapat cara mendidik anak agar bisa mengembangkan rohani pada anak. Contohnya, cara mengembangkan dan mendidik anak, cara mendidik dan mengembangkan rohani anak biasanya cara mendidik dan mengembangkan rohani anak. Contohnya, sholat, zakat. Cara mendidik dan mengembangkan anak. Cara mendidik dan mengembangkan rohani anak. Contohnya, membiasakan anak sholat. Cara mendidik dan mengembangkan rohani anak. Cara mendidik dan mengembangkan rohani anak. Contohnya, membiasakan sholat, zakat, puasa sejak dini. Kemudian mengenalkan infak, sedekah, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Kemudian mengenalkan dia juga silaturahmi, bersosialisasi, bergotong royong dan saling membantu, dan membiasakan anak berzikir, berkata jujur, sopan dan santun. Kiat-kiat tadi atau upaya-upaya tadi menjadikan anak menjadi orang bertakwa, meningkatkan iman, mendapatkan rahmat, bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat tentunya. Kemudian Allah juga ridho, dan insya Allah jika Allah ridho, masuk surga dan terhindar dari api neraka. Kesimpulannya, manusia itu memiliki 3 potensi di dalam dirinya, yaitu yang pertama potensi jasad, akal, dan ruh. Masing-masing dari 3 komponen ini tersebut memiliki asupan yang harus diberikan secara seimbang. Aspek ruhiyah adalah motor penggeraknya. Jika ruhiyah kejiwaannya diwarnai terlebih dahulu dengan nilai-nilai yang benar, yang tepat, maka aspek yang lainnya fikriyah, jasadiyah, dan istimaiyah akan mengimbangi jiwa yang baik dan akan terbawa arus kebaikan yang bersumber dari roh. Oleh karena itu, sejak dini anak harus dididik untuk mempunyai rasa tawakal atau penyerahan diri kepada Allah, berakhlakul karimah, beramar ma'ruf, nahi munkar. Di antara cara untuk mendidik aspek ruhiyah anak adalah Oleh karena itu, sejak dini anak harus dididik untuk mempunyai rasa tawakal kepada Allah, berakhlakul karimah, amar ma'ruf, dan nahi munkar. Di antara cara untuk mendidik aspek ruhiyah anak adalah dengan membiasakan anak melaksanakan ibadah, mengerjakan Al-Quran, sholat, zakat, dan melatih anak untuk berteman, berbuat, dan berkata baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi ini. Apabila ada mungkin ini yang dapat saya sampaikan apabila
Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.